nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali duduk bersama di taklim kita seperti biasa yang kita lakukan, bahwa taklim subuh baik Sabtu, Minggu dan hari-hari lainnya alhamdulillah berjalan dengan baik, dan hari ini kita kembali bertemu dalam subuh hari Minggu, dan insyaallah kita akan mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kali ini insyaallah berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW nanti yang diawali dengan ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada ayat yang ingin saya bacakan dan ingin kita pelajari dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan saya menyampaikan bahwa kebetulan tadi saya melihat beberapa jamaah kita dalam sholat sunnah. Dalam sholat sunnah saya melihat pecinya begini. Peci menutupi jidat. Jadi mohon maaf nih saya sampaikan bagi yang tadi ada seperti itu dalam rangka untuk memperbaiki kita. Kalau kita sujud dengan tertutup seperti ini, lalu peci kita menutupi jidat kita, maka dalam fikih ibadah dikatakan tidak sah. Oleh karena itu, mari kita perbaiki ketika kita sholat, naikkanlah peci kita sehingga nanti sujud kita ini, peci kita ini tidak menghalangi ketika kita sujud, ya, peci kita ini tidak menghalangi sujud kita untuk menempelkan jidat kita secara langsung kepada tempat sujud kita. Ini sangat mendasar Bapak-bapak dalam ibadah kita, dalam sujud, ya, terutama sekali dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dalam sholat itu ada 7 anggota yang harus kita tekankan kepada tempat sujud kita. Ada 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jempol jari, 1 jidat. Jadi 7 anggota tubuh kita. Ya, ini sekedar mengingatkan, ya mohon maaf saya sampaikan karena memang ini sangat prinsip dalam ibadah kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca hari ini adalah ayat 286 dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana ansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat ini bermakna Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapati pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Itu terjemah dari ayat 286 dalam surat Al-Baqarah. Ini ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Dalam ayat tadi, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Sebelum kita masuk kepada tafsir secara keseluruhan dari ayat ini, kita melihat, ya, dalam beberapa tulisan saya coba melihat bahwa ayat ini menganjurkan kita untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan, terutama sekali ya salat-salat sunnah. Karena dengan kebaikan yang kita kerjakanlah kita insya Allah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meninggalkan kejahatan-kejahatan, karena kejahatan itu nanti akan diberikan balasannya juga kepada kita. Tanpa kita berusaha untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaikan-kebaikan kita, maka kita akan kecil kemungkinan untuk mendapatkan surganya Allah. Kalau hanya kita beribadah hanya melalui yang wajib, yang fardu saja. Ini kalau dibaca hadis-hadis Rasulullah SAW banyak menjelaskan bahwa yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan ibadah-ibadah sunnah. Nah, ini kalau logika saya gini Pak, kalau ibadah wajib itu yang hanya kita lakukan, ya, hanya ibadah wajib itu yang kita lakukan, logika saya kita baru hanya menyelesaikan kewajiban kita, belum ada bonus kepada kita. Kalau kita minjam kepada seseorang lalu kita ingin membayarnya, kewajiban kita baru sebatas jumlah yang diberikan kepada kita, itu yang kita kembalikan, itu kewajiban kita.
mengembalikan pinjaman kita. Nah, ini Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan kewajiban. Maka minimalnya yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu baru kita membayar kewajiban kita. Tapi ketika kita ingin mendapatkan tambahan dan kelebihan atau bonus daripada apa yang sudah diwajibkan oleh Allah kepada kita, maka kita harus banyak melakukan ibadah kepada Allah melalui ibadah-ibadah sunnah, kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu ada hadis Rasulullah SAW, ya, hadis Rasulullah SAW. Hadis ini terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Ya. An Abi Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami radhiyallahu anhu qala kuntu ubitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi faqala li sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah qala aw ghaira dzalika, ya, aw ghaira dzalik qultu huwa dzaka qala fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud, rawahu Muslim. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku membawakan air untuknya dan keperluan lainnya. Maka beliau berkata kepadaku, mintalah sesuatu padaku. Maka aku menjawab, kata Rabi'ah, aku memohon agar dapat menyertai Anda di surga. Lalu beliau bertanya, artinya Rasul bertanya kepada Rabi'ah, tidakkah engkau mempunyai atau meminta selain itu? Aku menjawab, hanya itu saja ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, bantulah aku untuk mewujudkannya untuk dirimu dengan memperbanyak sujud, itu salat sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Sarahnya, para sahabat sangat ingin bertanya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk mengetahui hal-hal apa yang menyebabkan atau yang mengantarkan orang masuk surga dan menjauhkan mereka dari neraka. Dan para sahabat sangat mencintai Rasulullah SAW. Karena cinta mereka kepada beliau, mereka memintanya untuk menemaninya di surga nanti. Jadi para sahabat ini karena begitu sayangnya, sangat cintanya kepada Rasulullah SAW, para sahabat tidak ingin hanya berteman menyertai Rasulullah di dunia ini saja, tapi mereka ingin juga menyertai Rasulullah di dalam surga. Nah, kemudian dan dalam hadis ini, ya, saya bawakan untuknya ya wudu, ya, dan keperluannya. Artinya saya bawakan untuknya air yang digunakannya untuk berwudu dan apa yang menjadi kebutuhannya dalam hal bersuci dan lain-lainnya. Jadi Rabi'ah membawakan wadah yang berisikan air untuk kebutuhan Rasulullah untuk bersuci dan untuk berwudu.
Maka Nabi SAW berkata kepadaku, kata Rabi'ah, tanyakanlah, artinya mintalah kepadaku apa yang engkau butuhkan dan apa yang engkau inginkan. Maka aku menjawab, ataupun aku meminta, kata Rabi'ah, aku memohon agar dapat menyertai Anda di dalam surga. Artinya saya akan dekat dengan Anda dan menemani Anda. Dia berkata, atau selain itu, maksudnya apakah enggak ada permintaan yang lain selain daripada untuk menyertaiku nanti di surga? Karena ya permintaan Rabi'ah ini untuk menemani Rasulullah SAW dalam surga kayaknya permintaan yang amat berat gitu. Karena tidak mungkin kalau Rabi'ah tidak beribadah, tidak beramal, lalu kemudian meminta Rasulullah untuk bersedia ditemani oleh Rabi'ah dalam surga, maka itu sesuatu yang sulit. Oleh karena itu maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah kamu meminta sesuatu selain itu? Artinya, apakah nggak ada permintaan yang lain? Nah, itu kayaknya terlalu berat gitu ya. Dari urusan dunia ataupun urusan akhirat. Urusan akhirat selain untuk mendampingi Rasulullah di dalam surga, apa nggak ada yang lain, kata Rasulullah. Rabi'ah menjawab, hanya itu. Jadi Rabi'ah juga menjawab, tidak ada keinginan yang lain kecuali bagaimana supaya bisa bersama Rasulullah nanti dalam surga. Artinya untuk menemani engkau di surga. Maka Nabi SAW berkata, kalau begitu bantulah aku untuk memperoleh yang engkau inginkan dengan memperbanyak sujud. Artinya bantu aku dalam hal ini untuk memperoleh yang engkau minta ini dengan memperbanyak sujud sampai Tuhan nanti memenuhinya untukmu. Maka banyaklah bersujud kepada Allah dalam salat, ya, dalam salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Dan sujud atau dalam kurung salat ini merupakan sebab seseorang masuk surga dan juga menjadi sebab menemaniku di dalam surga, kata Rasulullah. Nah, jadi ternyata Rasulullah SAW menyampaikan kepada Rabi'ah, kalau hanya permintaan itu saja tanpa diikuti dengan upaya daripada Rabi'ah melalui ibadah banyak sujud kepada Allah, Rasul berat untuk menerima, ya, untuk menyatakan bahwa Rabi'ah itu bisa menemaninya nanti dalam surga. Maka bantulah aku untuk mewujudkan itu, kata beliau. Dengan apa? Dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, berarti sujud ataupun sholat itu adalah merupakan salah satu faktornya kita untuk bisa masuk dalam surga, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Maka memang sejalan dengan itu Rasulullah SAW juga sudah mengatakan, menjelaskan dalam sabdanya, awwalu ma yuhasabu minal abdi as-shalah, fa in sholahat sholahatil a'malu kullu, fa in fasadatil a'malu kullu. Awwalu ma yuhasabu minal abdi, yang pertama kali nanti dihisab dari setiap hambaku itu, kata Rasulullah, kata Rasulullah dalam hadis kudusinya. Berarti yang mengatakan itu adalah Allah. Awwalu ma yuhasabu minal abdi, itu dalam hadis kudusi.
yang pertama kali nanti hambaku ini dihisab adalah sholatnya. Jadi ibadah yang pertama kali nanti dihisab, sebelum ada pertanyaan-pertanyaan lain, perhisaban yang lain, yang dihisab pertama-tama adalah sholat. Fa in sholahat sholahatil a'malu kulluh, maka apabila sholat kita baik, maka ikutlah semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu baik, atau ikut menjadi dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka sholat kita memang penting, karena itulah yang menyebabkan seorang itu, kata Rasulullah tadi, akan bisa menemani beliau dalam surga. Fa in fasadat fasadatil a'malu kulluh. Kalau sholatnya tidak beres, sholatnya rusak, sholatnya tidak terpelihara, sholatnya tidak terjaga, fasadatil a'malu kulluh, maka ibadah-ibadah yang lain juga tidak dapat dihisab, tidak ada nilainya. Ya. Kalau nilai sholatnya kita tidak bagus, maka nilai yang lain juga ikut tidak bagus. Maka memang apa yang dijelaskannya tadi, maka salah satu faktornya sholat itu adalah merupakan sebab seseorang masuk surga dan juga menjadi sebab menemaniku nanti di surga, kata beliau. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya kita harus menjaga, memelihara sholat kita, dan bukan hanya sekedar sholat yang wajib, kita perbanyak dengan sholat-sholat sunnah, terutama sekali dalam sholat sunnah rawatib. Ini yang paling mudah kita kerjakan, bapak-bapak, sunnah rawatib itu. Sebab kalau sunnah banyak tahajud, ini banyak kita yang agak berat mengerjakannya, harus bangun tengah malam. Padahal memang sholat tahajud ini juga adalah salah satu sunnah muakkad yang nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam ayat Allah dijelaskan bahwa sholat tahajud itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan atau dikatakan sunnah muakkad. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang melaksanakan sholat tahajud itu di tengah malam, atau persisnya waktunya itu adalah sepertiga malam yang terakhir, maka Allah akan tingkatkan ya nilai, tingkatkan derajatnya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya berpikir kalau sholat yang paling mudah kita kerjakan itu adalah sholat rawatib, ya. Kita mau sholat sholat zuhur, dalam satu hadis mengatakan kerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Nah, karena itu mari kita lihat hadis Rasulullah tentang sholat rawatib ini. An Ummi Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla isnatai asyrata raka'atin fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun bil jannah, rawahu Muslim. Ya. Dari Ummi Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW. Beliau berkata, barang siapa yang melaksanakan salat 12 rakaat pada malam dan siang, ya, melaksanakan salat sunnah maksudnya, artinya salat yang mengiringi
salat fardu. 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, pada malam dan siang. Bunyalahu bihinna baitun bil jannah, maka dengan sebab salat itu mereka akan dibangunkan oleh Allah nanti rumah dalam surga. Nah, kemudian Walid Tirmizi beliau mengatakan berapa rakaat, atau setiap mengiringi fardu itu tadi berapa rakaat? Ini kita lihat. Arba'an qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya. Wa raka'ataini qabla salatil fajar, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 12 rakaat. Orang yang bisa menjaga, memelihara rawatib yang 12 rakaat ini, Rasulullah mengatakan Allah akan bangunkan nanti untuknya rumah di dalam surga. Makanya saya bilang tadi, yang lebih mudah, lebih gampang mungkin kita menjaganya adalah sholat rawatib. Karena ya mungkin ya inilah yang paling ringan untuk kita kerjakan, memperbanyak sujud sesuai dengan nasihat Rasulullah tadi. Perbanyak ya. Kalau begitu, untuk mewujudkan cita-citamu, apa yang kau inginkan tadi untuk menemaniku dalam surga, maka perbanyaklah sujud, kata Rasulullah. Baik sujud dalam sholat fardu maupun sujud dalam sholat sunnah. Nah, jadi ada lagi hadis lain memang mengatakan bahwa 10 rakaat ya mengiringi fardu itu. Zuhur itu sebelumnya 2 rakaat. Ini bedanya. Kalau hadis dari Ummi Habibah ini sebelum zuhur 4 rakaat. Tapi ada hadis lain yang menjelaskan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 10. Barang siapa yang bisa menjaga ini tadi, dia akan dibangunkan sebuah rumah dalam surga. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita memang mencari ibadah yang ringan untuk kita kerjakan, tapi nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu melaksanakan yang lainnya, karena masih ada sholat-sholat sunnah muakkad yang dianjurkan oleh Rasulullah, seperti sholat tahajud dan sholat duha. Tapi kadang-kadang tahajud ini kita sudah niat mau tidur, nanti mau bangun tengah malam mau tahajud. Begitu kita bangun, rasanya berat sekali untuk turun dari tempat tidur, berat sekali untuk ambil wudu, sehingga nggak jadi sholat tahajud itu. Tapi seperti itu pun dia sudah mendapatkan pahala, itu ada niat tadi, niat untuk mengerjakan yang baik, untuk tahajud, tapi tidak kesampaian, atau mungkin juga karena kesiangan. Begitu dia sadar, begitu bangun sudah mau dekat waktu subuh, tidak punya waktu lagi untuk tahajud, maka tidak terlaksana niat yang tadi sebelum dia tidur. Insya Allah sudah dicatat oleh Allah sebagai ibadah, sebagai kebaikan baginya. Tapi jangan tiap malam pakai niat, Pak. Tiap malam nanti mau niat mau sholat tahajud. Udah
udah memang begitu niatnya, hanya ingin mendapatkan kebaikan. Nah, itu kan tidak seperti itu. Kalau hanya ingin mendapatkan itu tadi, ya terlalu mudah kita mendapatkan kebaikan itu. Tapi memang ini niat yang betul-betul ingin untuk melaksanakan sholat tahajud, tapi tidak kesampaian karena tertidur atau karena ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa untuk melaksanakannya. Nah, bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa apa yang dijelaskan dalam hadis ini, ya, dari ayat yang kita bacakan tadi sampai dengan hadis ini, perbanyaklah kebaikan, karena memang laha ma kasabat, Allah akan berikan balasan kepadanya terhadap sesuatu kebaikan yang ia kerjakan. Wa 'alaiha maktasabat, dan Allah akan memberikan balasan siksa terhadap kejahatan yang ia kerjakan. Nah, laha makasabat ini tadilah yang kita coba ambil kesempatan untuk memperbanyak kebaikan itu melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang mungkin, ya, memungkinkan dan ringan untuk kita kerjakan adalah mengiringi, ya, salat sunnah, mengiringi salat fardu yang kita sebut dengan salat sunnah rawatib. Apakah itu yang hanya itu yang kita bisa lakukan? Tidak. Ada salat tahajud, ada salat duha. Tapi itu tadi, kalau salat duha kadang-kadang kita karena kesibukan sehingga kita tidak bisa melaksanakannya. Salat tahajud karena kita tertidur dan juga berat untuk bangun tengah malam, kita lalu berwudu. Maka yang saya katakan yang paling ringan yang bisa kita lakukan itu adalah mengikuti salat fardu itu tadi yang disebut salat rawatib. Dan itu tidak kalah pentingnya seperti apa yang disampaikan Rasulullah SAW tadi. Barang siapa yang bisa menjaga itu dengan 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah nanti di dalam surga. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang kita bacakan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 286 itu menjelaskan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apa yang kita sanggup kita lakukan. Kalau sanggupnya kita tadi sholat sunnah rawatib itu yang kita rutinkan, jaga dan pelihara dia, jangan pernah tinggalkan. Dengan kata lain, seseorang tidak dibebani melainkan sebatas kesanggupannya. Hal ini merupakan salah satu lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya dan kasih sayangnya Allah kepada mereka serta kebaikannya kepada mereka. Jadi ini bagaimana Allah memerintahkan kita, tetapi dengan perintah yang lemah lembut, dengan perintah menurut kesanggupan kita. Ya, menurut kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Maka sejalan dengan itu yang saya sampaikan tadi, mana yang kita mampu, sholat rawatib, menjaga sholat sunnah rawatib, itulah yang kita jaga. Tapi bukan berarti kita ya tinggalkan yang lain-lainnya, tidak.
seperti sholat tahajud, sholat duha. Kan dalam ayat Allah ini yang sudah pernah kita pelajari, ada ayat yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan waktu sepertiga malam yang terakhir itu. Ya. As-sabirina was-sadiqina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Ini ayat menjelaskan wal mustaghfirina bil ashar itu adalah orang yang beristighfar di waktu sahur. Apa itu waktu sahur? Waktu sahur itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Ketika kita bangun di malam itu, di sepertiga malam yang terakhir itu, lalu kita bersujud kepada Allah dan beristighfar. Dalam tafsir dijelaskan Allah akan ampuni dosa-dosa kita, Allah akan penuhi permintaan kita, Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Jadi tidak berarti setelah kita mengerjakan rawatib lalu yang lain-lain akan kita tinggalkan, tidak. Rawatib itu tadi yang saya katakan adalah bahwa itulah sesuatu atau itulah yang sunnah yang paling ringan untuk kita kerjakan. Kalau kita tidak bisa merutinkan sholat tahajud itu, ini yang kita rutinkan, sholat sunnah rawatib ini. Dan ini relatif insya Allah lebih mudah, lebih ringan untuk kita amalkan karena mengiringi sholat-sholat fardu yang kita kerjakan. Sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Maka baik qobaliyahnya maupun ba'diyahnya ini yang kita jaga. Insya Allah Allah akan membangunkan rumah kepada kita, ya, untuk kita nanti di dalam surga. Ayat lain menjelaskan bahwa ayat la yukallimullahu nafsan illa wus'aha itu adalah merupakan memberikan ataupun menjawab keresahan, ya, para sahabat tentang ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah sebelumnya, ya, ayat 284. Ayatnya wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan jika kalian melahirkan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan kalian. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu ma yuhasibukum bihillah. Aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jadi di sini ayat ini orang yang melahirkan ataupun melakukan sesuatu perbuatan ataupun menyembunyikannya, artinya itu masih dalam hati. Ada perbuatan atau ada maksud dalam hati seseorang itu, maksud jahat atau niat jahat, tapi belum dikerjakan. Inilah kekhawatiran para sahabat itu, bahkan bahwa orang yang terdapat di dalam hatinya niat jahat lalu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kadang sesuatu yang masih tersembunyi dalam hati itu langsung dihukum oleh Allah. Ini yang ditakutkan oleh para sahabat itu. Maka Allah menyampaikannya tadi, la yukallimullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Apa yang dimaksudkan dengan yang tersembunyi? Dalam ayat lain dijelaskan
bahwa orang yang ada perbedaan antara yang tersembunyi dengan yang sudah nyata. Kalau yang tersembunyi itu tadi adalah orang yang masih terniat di dalam hatinya untuk berbuat sesuatu yang jahat, tapi tidak terjadi dilaksanakan, tidak terjadi dikerjakan, maka itu disebut dengan kejahatan di dalam batin. Nah, kejahatan dalam batin itu, niat yang tadi itu tidak sampai dikerjakan, maka itu tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dihukum itu hanyalah sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah dikerjakan. Kalau setiap sesuatu yang ada dalam hati itu langsung dihukum oleh Allah, ini yang kita khawatirkan. Itulah juga yang dikhawatirkan oleh para sahabat. Maka ayat ini disebutkan oleh mufassir ini adalah merevisi ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang 284. Di ayat 286 itu merevisi ayat 284. Artinya merevisi itu adalah memperbaiki makna, maksud, ya. Karena kalau hanya dalam hati sudah akan dihukum oleh Allah, maka itu sesuatu yang sangat ditakutkan. Sebab kita juga tidak bisa kadang-kadang menahan hati, ada kebencian, ada keburukan dalam hati kita, itu sudah langsung dihukum. Ini yang ditakutkan oleh para sahabat waktu itu, sehingga Allah merevisi ayat itu dengan laha ma kasabat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Jadi hanya apa yang diperbuat, dikerjakan oleh seseorang yang sudah lahir menjadi sebuah perbuatan nyata, itulah yang akan dihukum, sementara yang di dalam batin belum dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktu syuruk. Mungkin ada, kita buka pertanyaan, Pak.